Quartararo bakal ngamuk di MotoGP Eropa 2020. Hasil positif kini tengah menjadi hal yang sangat diincar oleh pembalap tim Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo jelang melakoni balapan MotoGP Eropa. Ia memerlukan awalan yang baik sejak persiapan hari pertama demi mendapatkan posisi start yang menjanjikan. Sebab dengan balapan dari posisi terdepan saat race MotoGP 2020, maka peluang Quartararo untuk memenangkan balapan seri ke-12 musim ini itu pun akan jadi semakin besar. Sayangnya, Quartararo masih meraih hasil kurang baik di hari pertama MotoGP Eropa. Quartararo masih gagal tampil cepat dan melakukan apa yang ia ingin coba. Berada di posisi ke-9 di sesi latihan bebas kedua pun menjadi hasil terbaik yang bisa dicapai Quartararo di hari pertama GP Eropa tersebut. Cukup mengecewakan karena di luar ekspektasinya, namun Quartararo tetap berusaha untuk merasa bersyukur. Sebab setidaknya berada di urutan ke-9 itu membuat peluang Quartararo mengincar lolos kualifikasi kedua masih terbuka lebar. Kini yang diperlukan Quartararo hanyalah tampil semaksimal mungkin. Jadi Quartararo bakal mengamuk di MotoGP Eropa 2020 agar dapat mewujudkan targetnya masuk kualifikasi kedua dan mengincar posisi terdepan untuk balapan di akhir pekan nanti. Meskipun saya berjuang dengan perasaan itu hari ini, saya sebenarnya cukup senang karena kami berhasil untuk 10 besar. Ini penting karena sepertinya besok pagi akan basah dan kami ingin berada di tempat kualifikasi. Saya menggunakan ban lunak hari ini dan menurut saya medianya mungkin tidak baik bagi kami. Tetapi ini hanya sebuah sesi latihan bebas. Saya senang dengan pekerjaan yang kami lakukan dan sekarang kami fokus untuk pada hari besok, kata Quartararo. Morbidelli sentil balik Marquez yang sindir pembalap Yamaha. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, menyentil balik Marc Marquez yang menyindir para rider Yamaha. Menurutnya, Marquez hanyalah seorang penggemar yang hanya bisa berdiam diri di rumah sehingga terus mengomentari hal besar yang terjadi di MotoGP. Marquez memang diketahui melayangkan sindiran kepada Yamaha karena terhindar dari hukuman berat dari Federasi Balap Motor Internasional. FIM diketahui hanya memberi sanksi pengurangan poin Yamaha di tim konstruktor sebesar 50 poin. Hukuman ini diberikan lantaran Yamaha ketahuan melakukan pelanggaran saat di MotoGP Spanyol 2020. Yamaha dituding melanggar peraturan homologasi dengan mesin yang digunakan pada balapan di sirkuit Jerez Spanyol pada MotoGP 2020. Menariknya, poin 4 pembalap Yamaha, yakni Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tak dikurangi sama sekali. Hal itu lantas menjadi sorotan Marc Marquez. Rider tim Repsol Honda itu merasa heran mengapa Rossi dan kawan-kawannya selamat dari pengurangan poin ketika semua perolehan poin tim Yamaha dikurangi. Menurut Marquez, hal tersebut agak kurang adil. Ia pun menyindir Rossi CS dan tentunya FIM dengan mengatakan bahwa tampaknya perubahan di motor tak menguntungkan dari sisi pembalap. Mendapati kondisi ini, Morbidelli memberikan tanggapannya. Franco Morbidelli mengaku sejatinya tak mengetahui pasti sindiran Marquez yang diutarakan lewat Twitter akun Twitter pribadinya. Sebab Marquez menggunakan bahasa Spanyol kala menyampaikan sindiran tersebut. Tetapi Morbidelli ternyata enggan menghiraukan hasil lebih jauh komentar dari Marc Marquez. Baginya, Marquez melakukan hal tersebut karena terlalu lama di rumah dan tak bisa ikut mentas di MotoGP. Hal itu sendiri diketahui terjadi karena Marquez tengah didera cedera lengan kanan. Sejujurnya, saya tidak mengerti tweet itu, apalagi artinya karena saya tidak mengerti bahasa Spanyol. Saya ingin mendengar interpretasinya. Itu hanyalah komentar dari seorang penggemar yang ada di rumah dan ingin mengomentari sesuatu hal yang besar yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, kata Franco Morbidelli. Luca Marini resmi gabung Reale Avintia Ducati di MotoGP 2021. Luca Marini memastikan diri akan mentas di MotoGP mulai 2021.
Adik dari Valentino Rossi itu bergabung ke tim satelit Ducati, yakni Esponsorama Racing atau Reale Avintia pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Marini memastikan diri bakal promosi dari kelas Moto2 ke kelas MotoGP pada musim depan. Ia akan memperkuat tim satelit Ducati dengan pembalap lain dari Moto2, yakni Enea Bastianini di tim tersebut. Dengan begitu, Tito Rabat dipastikan tidak akan berada di grid MotoGP 2021. Padahal sejatinya ia sudah menaikkan kontrak dengan Reale Avintia beberapa bulan lalu. Tetapi kontrak tersebut batal dan Rabat akan meninggalkan kelas MotoGP pada akhir musim ini. Marini sendiri, meski membela Ducati, dia akan tetap berada di bawah naungan Sky Racing Team VR46. Artinya, baik Marini maupun Bastianini akan memiliki skema warna yang berbeda pada musim depan, meski merupakan rekan setim Esponsorama Racing. Rumor Marini bergabung ke Ducati di MotoGP 2021 sendiri sejatinya sudah ramai diperbincangkan. Performa apiknya di sepanjang musim ini membuatnya dilirik oleh para petinggi Ducati. Saking apiknya penampilan yang ditunjukkannya, Marini bahkan mempunyai peluang merebut gelar juara di Moto2 pada musim ini. Sang kakak, Valentino Rossi, mempunyai harapan besar adiknya bisa menyegel gelar juara tersebut. Respon Yamaha soal pengurangan poin MotoGP. Pihak Yamaha akhirnya buka suara soal hukuman dari Federasi Balap Motor Internasional berupa pengurangan poin di klasemen konstruktor MotoGP 2020. Pihak Yamaha memastikan tidak akan mengajukan banding dan menerima hukuman tersebut. Yamaha memang diketahui diganjar hukuman pengurangan 50 poin konstruktor oleh FIM. Hukuman diberikan setelah Yamaha kedapatan melakukan perubahan teknis terhadap mesin tanpa persetujuan dari asosiasi pabrikan. Yamaha dituding melanggar peraturan homologasi dengan mesin yang digunakan pada balapan di sirkuit Jerez Spanyol. Untuk masalah itu, poin yang didapat Yamaha lewat kemenangan Fabio Quartararo di dua balapan itu pun akhirnya dicabut. Sementara itu, tim pabrikan Monster Energy Yamaha mendapat pengurangan 20 poin dan Petronas Yamaha SRT dikurangi 37 poin. Tetapi, pengurangan poin tidak dikenakan kepada para pembalap Yamaha. Mereka masih tetap menempati posisi masing-masing di klasemen pembalap. Pihak Yamaha pun mengkonfirmasi pelanggaran tersebut. Hal itu dilakukan karena penggunaan katup dari dua produsen yang berbeda, tetapi produksi sesuai dengan satu spesifikasi desain yang umum. Mereka pun menghormati keputusan FIM dan tidak akan mengajukan banding. Menyusul pernyataan FIM mengenai sanksi karena gagal mematuhi aturan dari MSMA saat menggunakan katup dari dua pabrikan berbeda di mesin motor Monster Energy Yamaha MotoGP dan Petronas Yamaha musim 2020, Yamaha mengakui, menghormati, dan menerima keputusan FIM. Yamaha tidak akan mengajukan banding terhadap sanksi FIM karena pengawasan internal dan pemahaman yang salah tentang regulasi saat ini. Yamaha tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada MSMA untuk penggunaan katup oleh dua produsen. Yamaha ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada niat jahat dalam menggunakan katup dari dua pemasok berbeda yang diproduksi sesuai dengan satu spesifikasi desain umum. Menyusul sanksi yang diberikan oleh FIM, Yamaha tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pembalap MotoGP dan kedua tim dalam pencarian gelar juara mereka. Tulis pernyataan resmi Yamaha. Pol Espargaro amankan pole position MotoGP Eropa 2020. Hasil manis diraih pembalap tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, di sesi kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Ia berhasil mengamankan pole position untuk balapan pada esok hari setelah keluar sebagai yang tercepat. Pol tampil baik kala mentas di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada hari Sabtu kemarin. Ia keluar sebagai yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 44.34 detik. Di urutan kedua, ada nama pembalap tim Suzuki X-Star Alex Rins. Ia juga menyuguhkan penampilan apik di sesi ini. Catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 40.475 detik.
Kemudian, pembalap tim LCR Honda, Takaki Nakagami, juga tampil mengesankan di sesi ini. Ia menempatkan dirinya di urutan ketiga dalam hasil keseluruhan kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Pembalap tim Reale Avintia, Johan Zarco, yang pada sesi latihan bebas ketiga berhasil menjadi yang tercepat, kini mengisi posisi keempat di kualifikasi. Ia mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 40,577 detik. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, melengkapi posisi 5 besar dalam sesi kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.